Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Mardiana dari kelas manajemen I2. Akar adalah sebuah bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional atau irasional dan digunakan sebagai bentuk lain untuk menyatakan sebuah bilangan berpangkat. Walaupun hasilnya tidak termasuk dalam kategori bilangan irasional, tetapi bentuk akar sendiri adalah bagian irasional. Contohnya 2, 6, 7, dan 11. Akar memiliki sifat yang harus dipelajari. 1. Sifat bentuk akar. 2. Operasi hitung bentuk akar. 3. Operasi penjumlahan dan pengurangan. 4. Operasi perkalian. Bilangan pangkat merupakan perkalian berulang suatu bilangan, di mana bilangan dapat berpangkat bulat positif, 0 maupun negatif. Secara sederhana, penulisan bilangan jenis adalah A disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut pangkat atau komponen. Ada 3 jenis bilangan berpangkat yang perlu diketahui, diantaranya bilangan pangkat positif, pangkat negatif, dan pangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, nama saya Pria Nur Imron Kira dari kelas I2 Manajemen. Saya dari kelompok 4 akan presentasikan pertemuan ketiga, yaitu logaritma. Apa itu logaritma? Logaritma adalah operasi matematika dari eksponenisasi. Artinya, logaritma merupakan operasi pencarian eksponen supaya basis tertentu dipangkatkan dengan eksponen ini menghasilkan nilai dimasukkan, yaitu berupa contoh soal. Pertama, yaitu 6 log 36 sama dengan 6 log dalam kurung 6 pangkat 2. 6 log itu diambil dari mana? 6 log itu diambil dari basis, dan 6 pangkat 2 itu diambil dari 36 yang dapat dipangkatkan menjadi 6 pangkat 2 sama dengan 6 dibagi 6 sama dengan 1, 2 dikebawahkan. 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya soal pertama yaitu 2. Contoh soal kedua yaitu log dalam kurung 3x tambah 298 sama dengan 3 log 3x tambah 298 sama dengan 1000. 1000 dari mana? 1000 itu diambil dari 10 pangkat 3 yang dapat dikalikan menjadi 1000. Lalu 3x sama dengan 1000 dikurang 298. Jumlah 3x sama dengan 704. 704 itu berasal dari pengurangan 1000 dikurang 298. Lalu 3x dibagi 704 sama dengan 234. Jadi x sama dengan 234. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayani Muhammad Fauji dari kelompok 4 akan membahas materi pertemuan keempat matematika bisnis tentang barisan dan deret aritmatika. Langsung saja kita mulai. Dalam matematika, barisan dan deret aritmatika atau dikenal sebagai barisan dan deret hitung adalah barisan yang mempunyai pola tertentu, yakni selisih dua suku berurutan sama dan tetap. Dengan kata lain, setiap suku pada barisan aritmatika diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambah bilangan tetap. Contohnya seperti soal berikut ini. Dari sebuah deret hitung yang suku pertamanya 200 dan beda antar suku-sukunya 25, hitunglah U10 dan E10. Jawaban yang U10. U10 yaitu suku yang ke-10 dengan rumusnya yaitu UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 dikali B, yaitu
yaitu 10 sama dengan 200 tambah 10 kurang 1 kali 25 sama dengan 200 tambah 9, yaitu 9 dari 10 kurangi 1 lalu kali 25 sama dengan 200 tambah 225, yaitu 425. Jadi U10 itu adalah 425. Jawaban untuk S10 yaitu jumlah suku yang ke-10 dengan rumus Sn sama dengan N dibagi 2 dikali dalam kurung A tambah UN. S10 sama dengan 10 dibagi 2 dikali dalam kurung 200 ditambah 425 sama dengan 5. 5 dari mana? Yaitu dari 10 dibagi 2 lalu dikali yang 200 ditambah 425 sama dengan 625. 5 dikali 625 adalah 3125. Jadi hasilnya adalah 3125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Siti Nuraini dari kelompok 4 akan membahas matematika bisnis pertemuan kelima, yaitu tentang barisan dan deret geometri. Barisan dan deret geometri atau dikenal sebagai barisan dan deret ukur dalam bidang matematika adalah jenis barisan dan deret, di mana bilangan berikutnya merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan rasio tertentu. Langsung saja ke contoh soal. Dari sebuah deret ukur yang suku-sukunya 10, 30, 90, 270, dan seterusnya, hitunglah U kelima dan S kelima. Jawabannya yaitu U kelima. U kelima itu apa? U kelima adalah suku kelima. Jadi UN sama dengan A kali R N-1. Untuk U5 dimasukkan saja, jadi U5 sama dengan 10. 10 itu dari suku pertama dan 3 pangkat min 5 dikurang 1. Jadi 10 kali 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu dari mana? 3 pangkat 4 yaitu dari 3 pangkat 5 dikurang 1. Jadi 10 kali 81. 81 itu dari 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3, 4 kali hasilnya jadi 81. 10 kali 81 hasilnya menjadi 810. Jadi suku kelima itu hasilnya 810. Sekarang saya akan menjawab yang S5. S5 itu adalah jumlah suku kelima. Untuk rumusnya, Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N-1 per R-1. Tinggal dimasukkan, S5 sama dengan 10 dalam kurung 3 pangkat 5 min 1 per 3 min 1. Jadi 10 kali 243 min 1 per 2. 243 itu dari 3 pangkat 5, 2 itu dari 3 dikurang 1. Jadi 10 dibagi 2 itu 5 dan 2-nya dicoret. 5 dikali 242, hasilnya menjadi 1210. Jadi untuk S5 jumlah suku kelima itu hasilnya 1210. Ya, pertama, perkenalkan nama saya Ricky Saputra dari kelompok 4 akan membahas matematika bisnis pertemuan ke-6. Ya, pertemuan ke-6 yakni membahas tentang fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah f dalam kurung x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Saya akan menjelaskan satu soal yang mengenai fungsi kuadrat. Ya,
Diketahui fungsi kuadrat disebut juga fungsi parabola. Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan AX kuadrat ditambah BX plus C, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Soalnya seperti ini. Berapa A, B, dan C? Ya, jadi A-nya itu 1, B-nya itu min 2, dan C-nya itu min 8. Lalu ditanya lagi, grafiknya terbuka kemana? Yakni terbuka ke atas karena A sama dengan plus 1 positif. Ya. Dan bagaimana titik potong dengan sumbu Y? Titik potong dengan sumbu Y diperoleh dari X sama dengan 0, di mana Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 8. Jadi Y sama dengan min 8. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah A dalam kurung 0, min 8.